Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Video kali ini kita akan membahas saham dari sektor energi. Akan banyak sekali pembahasan saham-saham dari sektor energi ini, maka pantau terus sampai habis. Manakah emiten Sobat Trader yang punya atau yang senang untuk entry di emiten itu. Yang pertama ABMM. Hari ini melemah tipis 0,74%, closing di harga 4030. Secara bantermologi netral, asing jualan 1 miliar. Cukup menarik untuk ABMM karena ini sangat dekat sekali dengan supportnya. Namun tidak tahu apakah ini akan bertahan di support 4000-nya atau justru breakdown dari 4000. Jika melihat candle-candle terakhir, memang belum ada volume dengan candle yang cukup besar, kecuali saat rebalancing tanggal 16 Oktober ini. Ini karena rebalancing sempat naik sampai 4100-an, kemudian rebalancing diangkat. Nah, sejak saat itu koreksi sampai hari ini. Kita coba lihat sejak 17 Oktober bagaimanakah secara bantermologinya. Big distribusi ya, koreksi terus big distribusi yang masuk retail ya, berarti masih wait and see terlebih dahulu untuk ABMM. Namun jika memang coba spekulasi buy di support 4000 atau last price 4030, ini sebenarnya cukup menarik. Jika memang jebol 4000, 2% di bawahnya atau 1% di bawahnya saja batasi resiko ya. Jika spekulasi buy 4030 turun ke 4070, CL, karena akan ada potensi melanjutkan koreksinya, bisa ke 3800, bisa ke 3600 ya. 3800 ada di MA 200-nya. Masih ada potensi menarik untuk ABMM karena saat ini sedang konsolidasi di dekat-dekat supportnya. Ini karena faktor rebalancing, jadi kita abaikan saja volume yang ada di sini. Namun sebenarnya saat itu di awal-awal sesi juga sudah naik ke 4100-an, meskipun setelah rebalancing kemudian jadi naik kencang. Maka masih cukup menarik karena beberapa kali bertahan di support. Tanggal 3 Oktober bertahan di support, tanggal 16 Oktober bertahan di support, naik. Tanggal 23 Oktober ini low-nya 4020, bahkan low 4020 bertahan di support. 24 Oktober naik ke 4090, low-nya 4030. Hari ini low-nya 4030, sama dengan opening hari perdagangan 24 Oktober 2024. Sehingga masih menarik untuk ABMM spekulasi buy on retracement saat ini 4000 sampai 4030. Mungkin akan kita ingatkan lagi, kita coba buatkan lagi trading plan-nya untuk ABMM karena cukup dekat dengan support. Batasan risiko kita 2%-an, tidak begitu jauh dengan support. Selanjutnya ADMR. Hari ini secara bantermologi big distribusi, asing keluar 4 miliar, closing di 1400. 1400 ini juga menjadi support ADMR. Jika breakdown dari 1400 ini akan ada potensi melanjutkan penurunan ke 1350. Terdekat ya 1370 pas di MA 200 dan MA 50. Semoga masih bisa bertahan di 1400 rebound, kita harapkan seperti itu karena ini juga support yang sempat menjadi resist kuat ya, beberapa kali gagal tembus, ini ditembus dengan volume besar. Tanggal di sini nih 26 September tembus dengan volume besar, 27 September volume makin besar. Nah, kemudian volumenya mengecil, ini volumenya mengecil. Hari ini volumenya sangat kecil sekali, sehingga memang ada potensi sellernya sudah habis
yang jualan sudah habis, sehingga cukup menarik karena ini dekat dengan support. Ini bisa coba kita juga buatkan trading plan-nya. Meskipun secara bantermologi ada distribusi, namun ini dekat dengan support di sekitar 1380, 1385. Bisa dipantau untuk ADMR perdagangan Senin 28 Oktober 2024. Variasi stokastiknya juga tadi sudah oversold ya. Selanjutnya Adaro ya. Adaro hari ini melemah 0,54%, closingnya di 3.660. Sempat dibawa turun ke 3.590-an, kemudian diangkat naik ke 3.660. Sempat koreksi cukup dalam 2,45%, namun kemudian akhirnya koreksinya hanya tinggal 0,54%. Adaro ini tertahan MA50-nya ya, tertahan MA50, sehingga pantulannya bisa jadi hanya sesaat saja ya. Secara bantermologi juga small distribusi, meskipun hari ini asing masuk cukup besar 11 miliar, namun bisa jadi ini memang hanya pantulan saat, atau bisa jadi ini sinyal untuk reversal. Bisa jadi, semua masih ada kemungkinannya. Seperti yang terjadi di tanggal ini 19 September 2024. Kita lihat di sini. Nih, 19 September sini, atau dari sini 17 September, koreksi tertahan support, closingnya naik. Nah, di berikutnya koreksi. Tanggal 19 Septembernya koreksi kena support, naik. Setelah itu naik. Maka kita pantau ini apakah tetap bertahan di atas 3.600-an atau breakdown dari 3.600-an. Kalau tetap bertahan dari 3.600-an, akan ada potensi melanjutkan kenaikannya menuju ke 3.900 lagi ya. Masih ada potensi dia akan mencoba breakout 3.900. Jika mampu breakout 3.900 menuju ke 4.000, akan bisa menuju ke all time high-nya lagi untuk Adaro. Koreksi hari ini wajar karena memang sudah naik berminggu-minggu ya. Kita coba lihat nih. Sejak awal bahkan. Ya, 26 Februari nih. 26 Februari terus-menerus menaik. Kita coba lihat chart monthly saja. Ya, secara beruntun naiknya itu dari Januari 2024. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai September ya. September naik, menguat, kemudian ada ekornya. Nah, bulan Oktober ini kemungkinan closingnya candle merah. Candle merah pertama setelah 9 bulan. 9 bulan candlenya hijau, ini candle merah pertama. Dimungkinkan memang ada pembalikan arah dari Adaro yang memang sudah menguat cukup signifikan di tahun ini. Jika ada koreksi-koreksi, ya nanti kita pantau apakah itu bisa kita manfaatkan untuk day trading atau untuk jangka menengah. Namun sepertinya untuk jangka menengah panjang potensinya kecil jika buy di harga-harga saat ini, kecuali jika kita nawar untuk beli di harga lebih bawah lagi ya. Jadi kita pantau lagi kira-kira Adaro ini cocoknya dengan strategi seperti apa, dan coba trader senangnya dengan strategi apa. Jika memang hanya ingin mendapatkan dividend investing, ya justru saat koreksi-koreksi seperti ini dipantau untuk bisa entry lagi, nambah muatan jika memang targetnya mendapatkan dividen rutin, memberikan dividen. Selanjutnya Akra. Hari ini secara bantermologi normal distribusi sedang menguji supportnya di 1410, 1405. Hari ini closing di 1410, melemah 0,70%.
berada di dekat dengan supportnya 1400. Hari ini asing keluar tipis 3 miliar. Secara bantermologi normal distribusi, namun secara resiko stokastik sudah jelas oversold ya. Cuman oversold ini akan bertahan berapa lama sampai kemudian nanti golden cross, dan ternyata yang top bear-nya adalah XL. XL, YU, AK, YP. Ini top buyer. Yang keluar BKNI, ZP, PP, BB. Secara bantermologi memang wait and see terlebih dahulu. Namun jika melihat berdasarkan teknikal, ini sedang dekat dengan supportnya. Ya, kalau melihat historikalnya di tanggal 5 Agustus ini terkena dividend trap, kemudian koreksi bentar, koreksi di 6 Agustus, setelah itu langsung naik. Begitu pula di tanggal 9 September ya, 9 September ini di tanggal 9 September ini terlihat memang terkena support, kemudian langsung lanjut naik setelah itu. Maka ini sudah pas jika ada satu candle hijau saja, time frame daily, untuk kemudian kita coba spekulasi buy. Karena memang laporan keuangannya juga sudah keluar dan sepertinya belum ada sentimen terkait laporan keuangan yang keluar dari Akra tersebut. Kalau memang ditanggapi dengan negatif, maka harusnya breakdown dari 1400. Namun dianggap biasa-biasa saja, sehingga ada potensi rebound dari 1400 untuk Akra. Menarik untuk kita bisa buatkan trading plan-nya. Semoga saja nanti sempat. Selanjutnya Bumi, hari ini melemah 3,42%, closing di 151. Sempat menguat ke 153, namun ternyata masih belum mampu bertahan di atas 150. Ya, belum mampu breakout 150, akhirnya di bawah koreksi ke 141. Terlihat memang belum patah tren karena masih di atas 520, namun secara bantermologi smart distribusi dan asingnya jualan cukup besar 44 miliar. Yang jualan YJ, AK, LG, CC, RF. Yang masuk SS, IN, YP, SG, OD, XL, AZ. Wait terlebih dahulu untuk Bumi. Jika ada koreksi-koreksi, kita tunggu koreksinya sampai mereda dengan volume yang kecil, atau kita tunggu memang benar-benar dekat area supportnya. Support kuatnya itu sekitar 125-124 ya. Konsolidasi di sini mencoba menembus 125, gagal sehingga menjadi resistennya. Nah, setelah ini menjadi resisten di beberapa waktu sebelumnya dan berhasil di breakout, maka ini menjadi support 125. Nih, tertahan. 9 Oktober tertahan. 10 Oktober tertahan, akhirnya kemudian naik. Maka bisa dipantau untuk Bumi jika ada koreksi ke 125. Saat ini, jika memang ada momentum dan coba untuk spekulasi buy, ya dipantau masing-masing. Selanjutnya cuan. Hari ini cara bantermologi big distribusi, koreksi dengan tanpa volume ternyata cukup kecil volumenya di 7.625. Secara bantermologi big distribusi dan asing jualan 500-an juta. Namun secara price action volume cukup menarik sebab volume 3 hari terakhir dengan volume yang kecil. Dan ini sangat dekat dengan support. Ada potensi Senin bisa melanjutkan kenaikannya ya. Support kuatnya di 7.400, 7.350 sekitar sini. 7.350. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 7.350 bisa spekulasi baik. Hari ini sempat coba menguat namun akhirnya closingnya melemah 0,33%. Sempat menguat 3%-an ke 7.900 namun akhirnya di bawah turun. Memang masih belum kuat naik, atau memang beberapa big money masih berharap ngantri di harga-harga bawah dari cuan sebelum nanti akan dinaikkan harganya.
Bisa kita pantau untuk cuan perdagangan 28 Oktober 2024. Selanjutnya duit. Hari ini secara meteorologi normal distribusi. Asing keluar 1 miliar, yang keluar AK, CP, XL, BKMI, yang masuk DP, LG, FS, NI, LS. Secara meteorologi memang kurang menarik. Dan secara stokastik juga baru saja di cross, asing juga jualan. Sehingga untuk duit wait and see terlebih dahulu, nanti tunggu konsolidasi ya di sekitar 670-an. Nanti bisa dipantau. Jika ini sudah oversold, sekarang baru saja dead cross dari overbooknya. Nanti jika sudah oversold, RSI stokastiknya sudah konsolidasi, baru kita coba pantau untuk spekulasi buy di doi. Selanjutnya PTRO. Ya, PTRO hari ini melemah tipis 0,59%. Sempat harganya naik ke 17.050, namun kemudian closingnya di sempat menguat ke 17.500, namun closingnya di 16.900. Saat ini wait and see terlebih dahulu untuk PTRO, supportnya cukup jauh, ada di 15 ribuan. Namun jika memang mau memanfaatkan momentum yang ada di PTRO, ya ini masih ada momentumnya. Masih dimungkinkan akan ada kenaikan lanjutan di PTRO menuju ke 20 ribunya. Maka bisa dipantau untuk PTRO jika perdagangan 28 Oktober 2024 open low, bisa spekulasi buy. Jika tidak, maka dipantau-pantau dulu kira-kira PTRO mau turun ke 15.000 dulu atau langsung naik ke 20.000, karena harga saat ini berada di tengah-tengah antara resist dan supportnya, sehingga kurang menarik untuk kita buatkan trading plan-nya. Dipantau masing-masing sendiri coba. Selanjutnya Elsa, sektor energi yang biasa tersentimen dengan kenaikan harga minyak. Secara meteorologi peak distribusi ya, asing keluar 4 miliar. Pas berada di dekat support. Saat ini pas berada di dekat support 478. Jika breakdown dari situ menuju ke 470, maka saat ini sebenarnya area base price untuk Elsa sebelum memang akan ada penguatan ke 500. Kalau ada sentimen laporan keuangan, mungkin Elsa juga akan dinaikkan harganya, atau ada sentimen geopolitik minyak mentah kembali naik, sentimen itu bisa mendorong big money untuk mengangkat harganya Elsa. Silahkan dipantau untuk Elsa. Hanya ENRG hari ini secara meteorologi netral, yang keluar ZP, TP, PD, YUBK, yang masuk AZ, LG, GR, AK, XC. Asing kembali jualan 11 miliar, koreksi memang dengan volume yang kecil, namun tidak menutup kemungkinan koreksi dengan volume kecil ini akan dilanjutkan dengan koreksi-koreksi berikutnya, bahkan kembali ke 240-an. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Namun apakah benar akan segera ke sana, ya nanti kita pantau. Tentu jika ada pantulan-pantulan saat, itu hal yang wajar. Masih menarik untuk energi bagi saudara yang sudah menjadi ke bawah. Harusnya jika niatnya trading sudah take profit saat membalikan arah seperti ini. Bisa dengan chart daily atau bisa dengan chart time frame 30 menit, 1 jam, 4 jam, dan lain-lain. Selanjutnya Harum yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Secara meteorologi, small akumulasi dan dekat dengan support di 1295 ya. Tanggal 22 Agustus tertahan, kemudian naik. Tanggal 11 September tertahan, kemudian naik. Maka cukup menarik karena ini dekat dengan support. Jika breakdown support 1%, 2% bisa batasi resiko.
Namun kalau ini ternyata akan melanjutkan kenaikannya, upside-nya cukup tinggi ke sekitar 1450-an. Maka dipantau masing-masing untuk Harum. Misalnya MEDC hari ini melemah cukup dalam, MEDC 2,97%. Secara teknologi nomor distribusi dan asingnya justru masuk 4 miliaran. Maka bisa dipantau untuk MEDC di perdagangan 28 Oktober 2024. Koreksi hari ini volume sangat kecil sehingga ada potensi masih akan melanjutkan kenaikannya untuk MEDC. Selanjutnya Pegas. Pegas secara terminologi ada small akumulasi, baru saja dead cross, RSI stokastiknya, sehingga masih akan ada kemungkinan koreksi lanjutan dari Pegas ke 1470, 1480. Jika koreksi RSI itu bisa untuk tambah atau entry baru. Harusnya bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke 1600 lagi atau ke 1700 lagi. Yang mana dikala itu false breakout. Dikiranya bakal bertahan di atas 1650, ternyata langsung dibanting setelah diangkat. Sudah jelas uptrend, masih menarik untuk Pegas. Selanjutnya PTBA. Hari ini secara terminologi big distribusi, asing masuk 5,5 miliar. Sudah koreksi sejak 16 Oktober terus menerus koreksi dan sekarang sudah oversold. Ini breakdown MA50 ya. PTBA breakdown MA50 sehingga sudah patah tren. Support terdekat ada di 2820. Support terdekat ada di 2820. Jika koreksi ke area itu bisa spekulasi buy untuk PTBA. Jika mau entry di saham coal, nah tinggal saham coalnya itu apakah akan menarik ataukah akan justru melanjutkan koreksinya. Breakdown dari supportnya. Jika melihat chart secara weekly, untuk PTBA-nya ya jelas ya, sudah naik 3 minggu, kemudian koreksinya 4 minggu. Bisa dipantau masing-masing untuk PTBA. Selanjutnya Raja. Raja hari ini melemah 3,58%, closing di 1750. Untuk Raja potensi terlebih dahulu, namun bisa kita pantau lagi saat sudah dekat dengan 1700-an ya. Ini sudah dekat dengan EMA 20. Ada potensi terjadi pantulan sesaat di MA 20-nya ini. Support berikutnya di 1700 ya. Jika ada koreksi ke 1700 bisa dipantau untuk spekulasi buy, apalagi jika open sama dengan nilainya terbukti. Nah, secara RSI stokastik sudah oversold ya, sudah sejak lama oversold sehingga ada potensi satu candle hijau, dua candle hijau ini akan golden cross untuk Raja. Kalau berhasil golden cross, potensinya bisa mengejar ke harga 2000 lagi. Silahkan dipantau untuk Raja. Masih cukup menarik. Kemungkinan akan kita coba buatkan trading plan Raja untuk perdagangan 28 Oktober 2024. Jika lupa nanti mohon diingatkan. Selanjutnya TOHA hari ini sempat menguat ke 660. Namun ternyata closingnya di 600. Melemah 4%. Ada potensi dia TOBA ini akan melanjutkan koreksinya.
menuju ke 570-an ya. Candle perdagangan 5 Oktober 2024 tidak begitu bagus karena candlenya sempat naik cepat, harganya di markup, kemudian closingnya dengan candle merah. Bisa jadi seperti perdagangan tanggal 30 September nih ya. Ini di tanggal 27 Septembernya cukup aktif. Nah, setelah itu tanggal 30 Septembernya justru naik cepat di awal sesi, kemudian dibanting. Lalu setelah itu koreksi terus, baru saat ini kemudian mulai menunjukkan bahwa dia akan melanjutkan uptrendnya. Namun jika ada koreksi-koreksi, ya wajar-wajar saja, harus ada koreksi. 550, semoga kuat, minornya di 570. Selanjutnya TPMA. Hari ini kembali menguat tipis 2,56%, secara fundamental netral saja. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa bisa jadi memang kenaikan dan turunnya ini akan terbatas ya. Kemarin turun volume kecil, hari ini naik juga dengan volume kecil. Belum menarik minat banyak trader di TPMA. Kalau sudah menarik banyak trader di TPMA, bisa saja kenaikannya juga akan volatil seperti TOBA. Saat ini cukup menarik untuk TPMA karena akan ada potensi lanjutan rebound untuk TPMA, meskipun bisa jadi di perdagangan Senin 28 Oktober 2024 itu akan ada koreksi-koreksi. Supportnya cukup jauh, ada di 750-an ya, 750-an. Jika ada koreksi area itu bisa spekulasi buy untuk TPMA. Baru saja dead cross ya. Kalau ada koreksi-koreksi sudah seharusnya koreksi. Kalau emang naik ya diatur sendiri untuk area entry-nya. Itu beberapa pembahasan saham terkait sektor energi. Silahkan dipantau, dianalisa masing-masing emiten tersebut. Jangan makan mentah-mentah apa yang Joy Trader sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.